Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Ikhwas sekalian yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk ke bab yang baru, bab alamatu hubbillahi ta'ala lil abdi wal hasu ala takhalluqi biha was-sa'yu fi tahsiliha. Bab tentang tanda-tanda cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, dorongan agar kita memiliki tanda-tanda tersebut serta berusaha untuk memperolehnya. Sebelum masuk ke hadis yang pertama, sebagaimana biasa Imam An-Nawawi dalam kitab ini, metode beliau sebelum masuk ke hadis-hadisnya, beliau ketengahkan terlebih dahulu ayat-ayat Al-Quran. Dalam bab ini yang disebutkan oleh beliau ada dua ayat. Ayat yang pertama terdapat dalam surat Ali Imran ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah pun akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini ayat yang pertama. Terkait dengan bab ini, tanda bahwa Allah mencintai seorang hamba, kalau dalam ayat ini yaitu hamba tersebut mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ayat yang kedua dalam surat Al-Maidah ayat 54. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila di antara kalian murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah cintai dan mereka pun mencintai Allah. Tandanya apa orang-orang ini yang Allah cintai dan mereka juga cinta kepada Allah? Yang disebutkan dalam ayat ini, azillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin. Mereka bersikap lemah lembut kepada kaum mukminin dan bersikap keras kepada orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim. Serta mereka tidak merasa takut kepada celaan orang yang mencela. Tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Yang penting saya dicintai oleh Allah, yang penting diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak peduli kalaupun banyak orang-orang yang mencelanya, merendahkannya, yang penting di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala mulia. Zalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Itulah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki, dan Allah maha luas pemberiannya serta maha mengetahui. Itu dua ayat yang diketengahkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab ini, bab tanda-tanda cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Kemudian dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siang hari ini kita baca hadis yang pertama. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Innallaha ta'ala qala. Allah Ta'ala berfirman. Berarti ini hadis qudsi. Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, Man ada li waliyan faqad azantuhu bil harb. Kata Allah, barang siapa yang memusuhi waliku, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Yang mengganggu wali-wali Allah Azza wa Jalla artinya menantang perang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah juga menyatakan perang terhadap orang ini, orang-orang yang mengganggu wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah hambaku bertakarrub kepadaku dengan takarrub yang lebih aku cintai daripada dengan perkara-perkara yang telah aku wajibkan kepadanya. Tidak ada takarrub, tidak ada ibadah yang paling aku cintai melebihi ibadah-ibadah yang telah aku wajibkan kepadanya. Maka kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dijalankan oleh kita karena Dia mengundang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menunjukkan tanda kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Lalu Allah melanjutkan, wa ma zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku terus-menerus bertakarrub kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sehingga aku pun mencintainya. Nah, ternyata untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta yang mana? Ini cinta yang khusus. Oleh karena cinta itu ada am, ada khos. Mahabbatullah ammah wa khossah. Cinta Allah ada yang umum dan ada cinta Allah yang khusus. Yang umum, Allah mencintai semua orang beriman. Semua wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman dan bertakwa itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi tingkatan cinta ini tidak sama didapatkan oleh masing-masing orang-orang beriman ini. Yang mendapatkan cinta khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban lalu menyempurnakannya dengan ibadah-ibadah sunnah, bukan hanya yang wajib-wajibnya saja. Kalau yang demikian sudah dijalankan oleh dia, oleh orang ini, maka kata Allah, hatta uhibbahu, hingga aku pun mencintainya. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa idza ahbabtuhu, jika aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtisu biha, dan aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Ini tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seseorang. Allah menjadi pendengarannya, Allah menjadi penglihatannya, Allah menjadi tangannya, Allah menjadi kakinya. Maknanya bahwa semua jawarihnya, semua anggota tubuhnya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengarannya hanya digunakan dalam perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penglihatannya hanya dia gunakan dalam perkara yang untuk melihat hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangannya juga digunakan untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kakinya hanya berjalan ke tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dipersulit untuk melakukan keburukan-keburukan, dipersulit melakukan kemaksiatan.
Ketika ada peluang-peluang bermaksiat, ada saja cara Allah Subhanahu wa taala menghalangi orang ini dari melakukannya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mencintai orang tersebut. Lalu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di hadis qudsi ini, kalau orang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alani a'taituhu. Apabila dia meminta kepadaku, aku akan memberinya. Wa idza sta'adzani lau'idzannahu. Dan apabila dia minta perlindungan kepadaku, aku juga akan melindunginya. Dia orang yang mustajabud doa, orang yang diijabah doanya. Wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan kewajiban-kewajiban juga menyempurnakannya dengan sunnah-sunnah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan sesuatu. Apapun permohonan yang diminta oleh seorang hamba. Dan banyak contoh di zaman Rasulullah, juga di zaman salafus saleh, bagaimana orang meminta kepada Allah langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, suatu ketika Rubayyi bin An-Nadar, binti An-Nadar, perempuan, Rubayyi binti An-Nadar, dia bentrok dengan seorang jariyah, seorang wanita yang lain, hingga bertengkar lalu memukul si perempuan yang lain itu hingga giginya patah oleh Rubayyi. Maka keluarganya menuntut balas, menuntut kisos, as-sinnu bis-sinni. Gigi dibalas dengan gigi lagi, ya. Nyawa dengan nyawa lagi, gigi dengan gigi lagi. Rubayyi dengan keluarganya meminta mereka agar memaafkan dan mengganti kisos itu dengan diat, dengan membayar denda, tapi mereka menolaknya. Lalu datang Anas bin An-Nadar, saudara laki-laki dari Rubayyi ini. Dia datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah Rubayyi akan dipatahkan giginya? Kata Rasulullah, iya, ini hukuman Allah, as-sinnu bis-sinni, gigi dibalas dengan gigi lagi. Apa kata Anas bin An-Nadar? Ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqqi la tukassaru saniyatuhu. Kata Anas bin An-Nadar, demi zat yang telah mengutusmu dengan benar, demi Allah, Rubayyi tidak akan dipatahkan. Tidak akan dipatahkan giginya. Kata Rasulullah SAW, ini kitabullah, ini Al-Quran. Harus dijalankan kisah ini. Tidak lama dari situ keluarga dari jariyah yang patah giginya datang berubah pikiran. Memaafkan Rubayyi dan menerima diatnya. Rasulullah tersenyum melihat hal tersebut dan dia mengatakan, ini luar biasa, kata Rasulullah SAW, inna min ibadillah, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, idza aqsama 'alallahi la abarrahu. Ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala apabila dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah langsung mengabulkannya. Dia mengatakan, demi zat yang dirimu telah mengutus dirimu dengan benar, Rubayyi tidak boleh dipatahkan, tidak akan dipatahkan giginya. Bagaimana mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala mendengar sumpah dia atas nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah tanamkan di hati keluarganya untuk merubah apa yang sebelumnya telah ngotot mereka tidak mau memaafkan Rubayyi dan tetap harus dikisas, tiba-tiba merubah, dan memang semua hati adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Beberapa faedah dari hadis ini, di antaranya yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala benci kepada orang yang mengganggu orang-orang saleh, orang-orang yang beriman dan bertakwa, bahkan mengumumkan perang. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala itu mengumumkan perang, menyatakan perang kepada 3 golongan. 3 kali Allah Subhanahu wa taala menyatakan perang. Yang pertama, hadis ini menyatakan perang kepada orang yang yang mengganggu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Maidah.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjulahum min khilaf." Sesungguhnya balasan Allah bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, yaitu dipatahkan tangannya, kakinya, atau mereka diusir dari negerinya sebagai bentuk penghinaan untuk mereka di dunia ini sebelum di akhirat. Allah umumkan perang kepada mereka yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Dan yang ketiga yang sama-sama kita maklumi, Allah juga mengumumkan perang kepada para pelaku riba. Di mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Tinggalkan sedikit pun dari riba. Jika kamu tidak meninggalkannya, fa'zanu biharbim minallahi wa rasuli. Maka umumkan perang dari Allah dan Rasulnya kepada mereka para pelaku riba. Kemudian faedah yang kedua tentang wali Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada walinya. Siapa wali Allah Subhanahu wa taala ini? Wali Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an disebutkan tidak lain adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dalam surat Yunus ayat 63 Allah taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun." Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak akan merasa bersedih dan tidak akan merasa gundah gulana. Siapa wali-wali Allah itu? Allah sendiri yang menyebutkan, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Mereka orang yang beriman dan bertakwa adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Para ulama juga menyebutkan tentang pengertian wali Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan waliyullahi huwal alimu billahi al-mukhlis lahu al-mustaqim wal muwadzib ala ta'atihi. Wali Allah adalah orang yang mengilmui tentang Allah. Mereka orang yang kenal dengan Allah Azza wa Jalla. Dan mereka adalah orang yang ikhlas beribadah kepadanya. Dan mereka orang yang tekun dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Ini 3 kriteria yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar. Mereka adalah orang yang berilmu tentang Allah, kenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin Allah menjadikan orang yang bodoh sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak kenal nama-nama Allah, orang yang tidak kenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak kenal perintah dan larangannya, yang tidak kenal yang halal dan yang haram, tidak mungkin ini jadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali yang khos, wali yang khusus. Dan orang-orang yang beriman dan bertakwa adalah semuanya wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tingkatan mereka berbeda-beda juga, tingkat kewalian kita ini berbeda-beda juga. Maka tingkat cinta Allah Subhanahu wa taala juga tidak sama bagi masing-masing orang. Yang tadi disebutkan oleh Allah dalam hadis kursi ini adalah mahabbah khosoh, cinta yang khusus. Mereka yang taat, melakukan kewajiban, menyempurnakannya dengan ibadah-ibadah sunnah betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mungkin ada orang yang bolong-bolong. Dia orang beriman, bolong-bolong melaksanakan kewajibannya, yang sunnah juga kurang-kurang. Tetap wali Allah Subhanahu wa taala. Cinta Allah terhadapnya berbeda. Tidak semua sama cinta Allah Subhanahu wa taala. Penjagaannya juga tidak sama dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana suhbah, persahabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat semua yang bersama beliau adalah sahabat-sahabat beliau. Tapi suhbah antara yang satu dengan yang lain itu tidak sama. Abu Bakar adalah orang yang paling dekat persahabatannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabat, tahukah kalian siapa sahabatku? Para sahabat mengatakan, kami semua sahabatmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sahabatku Abu Bakar. Rasulullah ingin menyebut persahabatan yang khusus, spesial. Ketika kalian semua ingkar menentangku, dia membenarkanku.
Semua, tidak ada yang membantuku, tidak ada yang mengeluarkan harta untuk membela agama ini. Abu Bakar yang paling pertama membela agama ini. Maka sebagaimana suhbah adalah berbeda-beda tingkatannya, ada suhbah ammah, ada suhbah khossah. Begitu juga cinta Allah Subhanahu wa taala, ada yang ammah, ada yang khossah. Lalu tadi sudah disebutkan juga di antara tanda cinta Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menjaga anggota badannya dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perkara-perkara yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar diarahkan dalam hal-hal yang diridhoi olehnya. Wallahu taala alam, mungkin itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan siang hari ini, dan insyaallah hadis-hadis berikutnya dibaca oleh asatidzah yang lain besok hari dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.